Recording in progress. Selamat pagi admin. Admin kita siapa ya? Lihat dulu dong. Tunjukkan pesonamu Pak admin. Masih sama Bu. Silakan Cinot sama Jul, silakan dimulai. Berarti Indra belum mandi ini. Oh sudah. Sudah. Sudah dari kantor karena sudah pakai masker lagi. Sudah Ci. Silakan dimulai Ci. Oke, terima kasih. Pak Agus sehat ya? Alhamdulillah Bu, sesuai petunjuk, istirahat penuh, berdoa dan siap mental. Oke, terima kasih. Ini anak-anak, ini bukan anak-anak saya pikir ini Pak Agus anak SD gitu ya. Ini teman-teman yang di satu kelompok saya, di kelompok saya nggak nyangka kalau saya harus menjadi di kelompoknya Pak Agus gitu. Silakan Ibu Juliana. Iya, saya juga pernah masuk di kelasnya Pak Agus ya. Betul. Jadi nggak nyangka. Iya. Oh iya. 5 hari ya Bu, Bu Juliana. Iya. Iya, berarti habis saya ya Ibu Ju. Oke. Iya, Amin setelah. Ya, Pak Agus sehat kan? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya, siap diuji? Penuh hati Bu, saya mempersiapkan diri. Ya, dari 3 perangkat pembelajaran yang Pak Agus susun, termasuk salah satu saya yang memberikan materinya, Bapak harus memilih 2 perangkat yang harus kami utak-atik sedikit, lihat-lihat kebenaran pembuatannya dan pemahaman Bapak. Nah, sebelum kami masuk ke perangkat pembelajaran, kita review dulu Pak pengetahuan Bapak yang Bapak terima selama pelatihan di PPG. Bapak pernah mempelajari materi esensial dan materi advance? Betul sekali. Ya. Coba Bapak jelaskan materi esensial apa yang Bapak dapatkan dan materi advance apa yang Bapak dapatkan. Coba Pak jelaskan. Terima kasih untuk Bu Juliana. Pada saat pendalaman materi dari materi advance dan esensial. Jadi yang pertama saya mempelajari materi esensial berupa tentang materi pokok ya seperti PKN, Bahasa Indonesia dan lain sampai dengan pedagogik. Kemudian pada materi advance itu adalah pendalaman. Jadi ada beberapa materi yang memang sebenarnya tersedia untuk jenjang SD, namun pada tahapan berikutnya begitu. Seperti kayak matematika itu kebanyakan soal atau teori-teori yang diajarkan atau yang ada pada materi advance itu untuk soal-soal bertipe HOTS dan biasanya itu ada di sebuah perlombaan begitu Bu. Kayak seperti olimpiade dan lain-lain. Dan untuk esensial, oh ya Bu? Ya silakan lanjut. Ya. Pada materi esensial sebenarnya sudah ada juga, namun hanya konsep. Oke sebentar Bu. Webcam saya error sebentar. Jadi pada materi advance dan materi esensial. Pada materi advance sudah tadi saya jelaskan Bu, sementara esensialnya itu berupa konsepnya. Jadi konsep yang ada pada materi advance itu ada pada esensial. Dan untuk penerapannya maksudnya dibahas lebih dalam, lebih panjang pada materi advance. Oke Pak Agus, terkait dengan materi advance yang Bapak jelaskan tadi, saya mencoba satu sampel ya. Karena Bapak tadi menyeletuk matematika. Saya ingin nanya, apa Bapak masih mengingat penguasaan materi yang diajarkan? Apa perbedaan dari permutasi dan kombinasi Pak?
Ya, terima kasih. Untuk permutasi itu tidak bisa dibalik, Bu Juliana. Sedangkan kombinasi itu boleh. Misalkan kayak tim ini, pemilihan tim itu kan menggunakan kombinasi, bisa dibalik. Sementara kalau yang permutasi itu tidak bisa dibalik, berurutan. Jadi kalau dibalik nanti konsepnya jadi berubah. Oke. Terkait dengan teori pembelajaran yang Bapak pelajari, ada salah satu teori tentang pembelajaran matematika di situ, Pak. Teori apa namanya, Pak? Pembelajaran matematika, Bu. Brunner ya. Oh iya. Coba Bapak jelaskan 3 tahapan teori Brunner. Ya, Bu. Jadi dalam teori Brunner ada 3 tahapan. Yang pertama itu N-aktif. Jadi kita ajak dulu ini siswa untuk melihat yang dia tahu, yang nyata. Misalkan pada contoh tentang mengukur tinggi, boleh mengukur tinggi tiang bendera, mengukur tinggi pohon. Jadi setelah tahap N-aktif didapatkan oleh siswa, kemudian kita beralih ke ikonik. Setelah ikonik kita jelaskan boleh dalam bentuk di papan tulis seperti itu tentang apa yang telah dilakukan pada tahap N-aktif ya. Jadi setelah ikonik baru kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu simbolik. Itu tujuannya. Oke, dalam pengembangan perangkat pembelajaran, Pak, ada unsur-unsur yang harus diperhatikan, ditekankan dalam pembelajaran, dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Unsur-unsur apa saja, Pak, yang harus Bapak perhatikan? Pada perangkat pembelajaran, khususnya di abad 21 ini, Bu. Jadi yang pertama sudah pasti kita menggunakan penerapan HOTS, itu dimulai dari C4 sampai C6. Kemudian penggunaan TPEC, Technological Pedagogical. Jadi untuk memvisualisasikan agar peserta didik itu dapat mengetahui konsepnya. Jadi kita visualisasikan dengan TPEC karena kita tahu sekarang generasi Z lebih keren ya. Jadi untuk pemilihan dan penggunaan gadget mereka hampir sama dengan kita, malah lebih keren mereka kalau di tempat saya itu. Seperti itu. Salah satu contoh kata kerja yang berbau quotes itu apa ya, Pak? Membandingkan bisa, Bu. Membandingkan itu C berapa, Pak? C5. C5. Ya. Kalau yang C4-nya apa, Pak? Menganalisis, Bu. C6? C6 menyajikan terus membuat. Yang Bapak pakai dalam perangkat pembelajaran yang Bapak kembangkan kata kerja operasional. KKU-nya saya dimulai dari C4 sampai C6, Bu. Bervariasi dari RPP. Misalnya, salah satu kan kami akan menilai 2 tuh dari 3. Ya. Dari salah satu yang Bapak pakai kata kerja operasional apa yang Bapak menyimpulkan, Bu. Menyimpulkan. Itu C berapa, Pak? C5. C5. Misalnya itu dipakai dalam apa, Pak? Oke, untuk C5, jadi waktu itu pada mata pelajaran muatan IPA kan tematik ya, Bu ya. Tapi saya menekankan di muatan IPA-nya. Untuk menyimpulkan itu saya membuat kategori karena kebetulan di materi saya itu kan tentang alat musik gitu. Jadi alat musik kan bermacam-macam, ada yang dipetik, ditiup, digesek gitu kan, dan dipukul. Nah, anak itu menyimpulkan dengan cara saya memberikan gambar-gambar itu. Lalu saya berikan butir soalnya. Dari gambar tersebut silakan tunjukkan gambar yang gambar alat musik yang dipetik gitu. Misalkan ada beberapa gambar gitu. Kita berikan opsi 4 gambar gitu. Nanti anak menyimpulkan dari gambar tersebut itu yang termasuk alat musik yang dipetik gitu. Jadi kita berikan 2 gambar betul dan 2 gambar yang bukan alat musik tersebut. Seperti itu, Julia. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ada unsur apa saja yang perlu Bapak hadirkan? Untuk merumuskan, saya mengambil dari IKP, indikator pencapaian kompetensi. Jadi dalam tujuan pembelajaran harus memuat ABCD ya, Bu. Dari mulai peserta didik, kemudian
kemudian degree-nya juga ada, nilai, behavior, dan condition-nya. Coba saya lihat RPP. Ya. Oh iya, yes ma'am. Behavior. Iya, ini behavior. Lidah Jawa ini Bu, jarang makan roti ya kan? Tapi lidah Jawa tapi guru profesional. Oh iya, terima kasih doanya Bu. Siap. Silahkan Pak Agus di-share dulu RPP-nya, bisa. Oke, terima kasih Bu Juliana. Jadi Sambil Bapak Agus men-share, Ya. saya minta penjelasan teori yang mendasari Anda menyusun ini, teori belajar apa? Oke, siap. Jadi pada RPP ini, yang RPP ini saya menggunakan daring karena kemarin harus ada daring dan touring. Untuk teori belajarnya ini saya menggunakan problem based learning. Kan teori itu model Pak. Oh, Kalau ya, teori teorinya belajar ada kognitif, kognitif, behavior, konstruktif. Humanistik gitu ya Bu. Ya. Ya, ini Yang Bapak gunakan kognitif. konstruktif, Oh, konstruktif. problem based konstruktif. Konstruktivistik. Jadi Pak Agus, coba kita interaktif boleh ya Ibu Juliana? Ya, silakan Mem. Jadi Pak Agus, bahwa model pembelajaran problem based learning gitulah yang dipakai. Betul. Problem based learning yang saya gunakan dalam pembelajaran ini didasari oleh teori konstruktivistik. Siap. Yang pengagum-pengagumnya boleh disampaikan. Jadi aliran ini diikuti oleh ini, kemudian menjelaskan sebenarnya teori konstruktivistik itu seperti apa. Oke? Siap. Pelan-pelan, jangan terlalu cepat supaya kita bisa nangkap. Siap Bu, siap. Terima kasih Bu Norma. Oke. Jadi untuk RPP ini saya berangkat dari model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Saya mengacu pada teori konstruktivistik. Ya, konstruktivistik. Dari konstruktivistik ini mengkonstruksi atau membangun. Jadi saya berpikir teori ini akan pas digunakan pada model PBL karena ini berbasis dari problem. Oke, untuk kompetensi dasarnya ini ada PKN dan Bahasa Indonesia, muatan pelajarannya karena ini tematik. Dari kompetensi dasar 3.1 yang memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator pencapaian kompetensi mengaitkan simbol Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Dan untuk Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang konsep, ciri-ciri, kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada 3.4.1 saya memilih mengelompokkan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian pada kompetensi dasar 4.4 menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat. Untuk indikator pencapaian kompetensinya itu saya memilih menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ada 3 indikator pencapaian kompetensi. Berlanjut ke tujuan pembelajarannya, saya menggunakan media PowerPoint juga. Jadi melalui teks pada slide PowerPoint, peserta didik dapat mengaitkan perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan pada video atau PowerPoint, peserta didik dapat mengelompokkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar pada PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat.
Berlanjut ke model dan pendekatan, saya menggunakan model PBL, pendekatannya scientific fact, dan metodenya variatif dari tanya jawab, drama, diskusi, komunikasi. Untuk media dan bahan yang saya gunakan ini ada media video, media PowerPoint, medianya gambar. Kemudian saya juga membutuhkan LCD proyektor, laptop, dan speaker eksternal karena saya menggunakan video. Untuk alat dan bahan, alat tulis, buku tulis, jaringan internet, serta aplikasi Meet online. Sumber belajar. Dari situ, Ya, saya melihat runtutan pedagoginya, Pak. Sebelum pedagogi tadi karena Bapak udah nyinggung media. ya, Pengintegrasian TIPEK itu, Pak, dalam materi dan pedagogik yang ada dalam pembelajaran apakah hanya sebatas pada media pembelajaran atau ada yang lain, Pak? ya Bu. Untuk TIPEK-nya, ini media pembelajaran selain menggunakan media juga dengan komunikasi guru dan siswa ya Bu ya. Sebenarnya Ini daring kan? Ini kan Ya. daring, Pak. betul. Absensinya gimana, Pak? Saya Nggak menggunakan menggunakan Google Formulir. itu untuk evaluasinya Bu. Absensinya saya masih menggunakan manual. Gitu. Jadi saya cek kehadirannya melalui daftar peserta yang hadir begitu. Oke, berarti dievaluasi juga menggunakan Google Formulir. Betul sekali Bu. Untuk evaluasi. Pengumpulan tugasnya kayak gimana, Pak? Pengumpulan tugas evaluasinya. Iya. Jadi kan siswa mengerjakan lewat Google Form. Itu kan sudah Yang langsung. LKPD itu sudah termasuk evaluasi atau LKPD berbeda dengan evaluasi? LKPD itu evaluasi untuk psikomotornya Bu. Jadi untuk yang daring ini saya sudah menyiapkan sehari sebelumnya. Jadi saya bisa meminta wali murid untuk mengambil sekolahan gitu, atau di tempat yang sudah ditentukan gitu. Atau mungkin Apanya yang diambil, Pak? LKPD-nya Bu. Karena LKPD kan saya print. Saya print nanti modelnya setelah misal siswa sudah mengerjakan LKPD tersebut. Jadi nanti difoto dan dikirimkan lewat WA group. Nah, setelah dikirimkan baru saya tampilkan pada slide PowerPoint saya. Untuk Kenapa nggak langsung pakai GC aja, Pak? Google Classroom. Google Classroom. Yang pertama itu saya terhambat karena harus menyeluruh ya. Maksudnya menyeluruh itu kan iklim masyarakat di sekolahan saya itu belum sepenuhnya di atas rata-rata. Jadi untuk misalkan Maksudnya di atas rata-rata apa, Pak? Pengetahuannya, pemahamannya, penghasilannya untuk pendapatan. iklim ekonomi Bu maksudnya. Jadi untuk membeli sebuah gadget yang mempunyai RAM lebih itu belum merata. Jadi kan kalau penggunaan Google Form yang maksudnya Google Classroom tersebut itu mereka memberatkan gitu. Kadang-kadang ada beberapa aplikasi yang tidak mau diinstal pada handphone yang 1 GB RAM-nya begitu. Oke, sekarang kita ke RPP perangkat pembelajaran apa ya? Bahan ajarnya saya mau lihat. Siap. Ya, Bu Juliana, ini adalah Ya. bahan ajar yang saya gunakan. Jadi materinya itu ada PKN dan bahasa Indonesia tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada materi PKN ini dibahas tentang salah satu sila Pancasila, yaitu sila yang pertama tentang. Pak, jadi awal saya lihat lagi. Oh ya, siap Bu. Tidak ada kalimat tanya, Pak, di awal. Iya Bu, belum ada Bu. Iya, kan harusnya ditemukan. Pertanyaan gitu ya Bu. Saya penasaran dulu. Siap. Berikan rasa penasaran gitu ya Bu pada LKPD. Ya, jadi bahan ajar pun ya. pertanyaan yang mendasar dulu. Pre-JBL kan itu apa Iya. pertanyaan? Bapak problem based learning atau pre-JBL? Saya problem Bu, bukan proyek. Problem. Ya, apalagi problem based learning. Harusnya dia ada kalimat tanya di depan. Maksudnya ada pertanyaan pendasar dulu di depan. Saya menggunakan pertanyaan mendasarnya di
bahan ajar PowerPoint-nya, Bu. Ini kan kayak bahan ajar yang kita print gitu. Oke. Sebagai masukan aja, kalau bahan ajar itu harus walaupun bahan ajar Anda print sendiri berbeda dengan RPP, itu harus dirancang bagaimana siswa membaca itu, ya, bukan hanya sekedar memang langsung pengetahuannya. Itu harus dulu diajak siswanya. Jadi lewat bahan ajar diajak rasa penasarannya, diberikan pertanyaan mendasar tentang apa sih ini Pancasila misalnya. Apa manfaatnya, baru dimasukin lah itu bahan ajarnya. Ya, itu masukan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ya, terima kasih Pak Agus. Maksudnya bahan ajarnya perlu ada pertanyaan, perlu ada arahan. Jadi misalnya bukan deskripsi tapi ada petunjuk penggunaan bahan ajar. Diminta untuk mengamati dulu gambarnya atau boleh menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebelum membaca. Baru yang kedua siswa diberi petunjuk untuk membaca bacaan ini. Kemudian sebelum membaca bisa dengan yang disampaikan tadi oleh Ibu Juliana tadi. Jadi misalnya sebelum Anda membaca bahan ajar ini, coba duduk dulu, kemudian Anda nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang kedua, jawab pertanyaan berikut. Menurut Anda, apa sih burung Garuda Pancasila itu apa ya? Sama seperti kemarin, burung Garuda itu seperti apa ya? Iya. Seperti burung merpati, apa seperti burung Gajah Wali, apa seperti burung ini, itu dia supaya siswa betul-betul mengikuti, nggak sekedar. Karena begini Pak Agus, biasanya ketika ada orang yang membuat kuis, seperti membuat kuis, diminta dulu membaca semua petunjuknya. Jadi misalnya soalnya ada 40, padahal waktunya cuma 10 menit, gitu ya. Menjawab 40 soal itu kadang-kadang orang langsung 40 soal 10 menit, Masya Allah, masa bisa? Sehingga perlu ada petunjuk. Mungkin petunjuknya sudah ada A, B, C. Yang terakhir dibilang, Anda pilih nomor 8 dan jawablah nomor 8 saja. Atau nomor 36 saja. Sehingga perlu dalam setiap bahan ajar perlu ada petunjuk. Ya, betul. Saya pernah menghadapi soal seperti itu, Bu. Ada 10 soal, waktunya beberapa detik, ternyata suruh jawab nomor 10 saja. Iya kan seperti itu. Jadi makanya perlu ada, karena kadang-kadang saya juga memberikan petunjuk seperti itu. Soalnya apalagi soal panjang-panjang, soalnya saya bisa bikin soal sampai 2 halaman. Jadi begitu mereka lihat kemudian disesuaikan dengan waktu yang 10 menit, mereka buru-buru langsung mengerjakan dari nomor 1. Padahal yang paling utama membaca petunjuk. Karena membaca petunjuk bahasa Indonesia perlu sekali. Ketika apalagi PKN, ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan membaca petunjuk, salah petunjuk fatal akibatnya. Saya sudah berikan contoh, salah membaca petunjuk minum obat, dibilang 3 kali 1. Ketika ditanya semakin sakit, sudah minum obat nggak? Sudah. Tadi pagi sudah, iya. Siang sudah, malam sudah. Minumnya gimana? Kok tambah sakit? Membaca petunjuknya yang salah. Diminum 3 kali 1, jadi setiap pagi minum 1, siang minum 1, sore minum 1, orang jadi minum pagi minum 3, siang minum 3, kamu dibilang 3 kali 1. Itu membaca petunjuk, itu soal bahan ajar. Kalau toh tidak ada di bahan ajar, itu ada di RPP. Ya, ketika memasuki maka diberikan kesempatan bagi siswa untuk ini seperti itu. Itu saran saya. Demikian dari saya. Ya, oke, kita lanjut ke tadi sudah ada pengintegrasian ke TIPEK. Sekarang saya ingin mendengar Pak Agus menjelaskan di dalam RPP, kita balik lagi ke RPP tentang pedagogiknya, 4 keterampilan
ditaruh di mana 4 keterampilannya, baru saya ingin melihat urutan langkah-langkah dari problem based learning, apakah termuat nggak di apa di pembelajarannya yang dirancang. Siap. Oke, terima kasih Bu Juliana. Jadi pengintegrasian 4C tentang critical thinking, kreatif, kolaborasi, dan communication itu saya terapkan pada kegiatan inti. Jadi pada tahap 1 PBL itu orientasi siswa pada masalah. Jadi pada tahap ini saya itu menampilkan burung Garuda melalui slide PowerPoint. Nah, pada saat itu saya melakukan tanya jawab tentang si burung ini. Sebentar Pak. Ya Bu. Sebentar. Ketika Bapak mencantumkan guru menampilkan gambar burung Garuda, ini sudah sesuai dengan hasil observasi? Ya Bu, untuk yang kemarin yang LK 2.1 yang rumusan masalah, identifikasi masalah itu kan saya rumusan masalahnya ini penggunaan media yang belum sempurna, terus guru belum variatif dalam menggunakan media yang sudah ada begitu. Saya sebetulnya setuju kalau Anda cantumkan di sini, jadi yang persoalan yang ada dalam pembelajaran ini adalah ini gitu, sesuai dengan supaya kaitan dengan PBL itu dengan hasil observasi itu jelas. Karena ini orientasi siswa pada masalah, maka mengantar anak-anak bahwa masalah yang sudah ada dalam observasi. Jadi hanya mencantumkan satu masalah saja. Jadi hasil observasi Pak Agus itu, ini yang kedua apa yang ketiga hasil observasinya? Maksudnya observasi dalam materi gitu Bu? Bukan. RPP ini kan dibuat berdasarkan hasil observasi di hari pertama, kedua, ketiga. Ya. Jangan lupa. Nervous Bu, nervous. Hasil observasinya apa? Di situ masalahnya justru, sehingga orientasi siswa pada masalah ini jelas dan nggak akan ada orang yang bertanya gitu. Kita yang tahu itu berdasarkan hasil observasi, berarti kita tahu bahwa masalah ini adalah berdasarkan hasil observasi yang ketiga. Gitu. Ya. Jadi perlu dicantumkan. Oke. Ya. Itu PR-nya berarti ya Bu ya. Cantum. Iya. Ya. Perlu pencantuman. Bahan ajar juga tadi sudah ada PR-nya, 2 PR. Ya. Ya, buat bekal Bapak ke PPL kan itu. Siap. Ya. Oke. Silakan lanjutkan, pastikan setiap langkahnya kami bisa lihat. Siap. Jadi pada tahap 1 itu tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian pada saat guru menampilkan slide simbol bintang pada Pancasila dan menggali kemampuan peserta didik, saya menekankan ke critical thinking dan creativity. Kemudian guru bersama peserta didik melakukan tanya jawab mengenai burung Garuda. Ini salah satu contoh burung Garuda adalah makhluk hidup. Apakah kalian tahu ciri-ciri makhluk hidup? Seperti itu. Jadi dalam hal ini sudah mulai ke masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian mengorganisasi siswa. Guru membentuk kelompok, kemudian mengarahkan siswa untuk menulis pengetahuan mereka tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, karena saya ingin memberikan saran juga untuk ini. Siap. Jadi ketika guru membentuk kelompok itu ada berapa siswa di setiap kelompok. Kemudian menulis pengetahuan mereka tentang ciri-ciri makhluk hidup. Diberi contoh misalnya berapa ciri. Karena itu erat kaitannya dengan tujuan pembelajaran kan. Siap Bu. Nah, ketika diminta beberapa tentang ciri-ciri makhluk hidup, itu ada tandanya. Yang diminta dengan makhluk hidup itu apa? Hewan, tumbuhan, apa manusia? Iya. Kan gitu. Iya. Jadi jangan tidak sekedar makhluk hidup, itu harus ada. Jadi minimal tidak mencantumkan apa-apa, tetapi gambarnya ada. Gambar kecil-kecil di langkah sini. Oke. Kan gitu.
Saya malah lebih cenderung kalau di atas langkah ke-10, coba scroll lagi, langkah ke-10, guru menampilkan slide simbol bintang, jangan tulis bintang, langsung saja gambar bintang. Oh, siap. Gitu kan? Siap, Bu. Supaya selain sudah tahu bahwa ini kalau saya tayangkan di ke PowerPoint, oh seperti ini. Anda sendiri yang akan melihat RPP Anda ini sudah oke, gitu. Siap. Jadi bisa ya? Bisa, Bu. Jadi ada masalah di tahap di sini, kemudian menampilkan slide kalau boleh simbol bintang. Di sini juga taruh simbol bintang kecil sekali saja, warna kuning. Kemudian pada Pancasila itu digambar saja, tempel burung Garuda. Oke. Burung Garuda yang kecil. Kemudian tahap yang ke-12, langkah kedua, guru membentuk kelompok karena ini memang mengorganisasikan siswa. Dijelaskan di sana, jadi guru membentuk kelompok kemudian mengarahkan siswa untuk menulis pengetahuan mereka. Jadi di sini ada gambar, dicopot saja misalnya dari Google, itu ada gambar tentang kelompok-kelompok loh, kelompok anak-anak. Membagi kelompok dalam kurung 5 orang setiap kelompok. Pengetahuan, menuliskan pengetahuan mereka tentang sekian. Jadi ada di sana 5 ciri makhluk hidup sebagai kolaborasi dan komunikasi. Kemudian di situ diceritakan makhluk hidup apa. Ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan. Yang Anda ajarkan ini apa? Ya, makhluk hidup apa yang diminta? Ini kan kalau pembelajaran pertama tentang hewan, Bu. Tapi di ciri-ciri ini semuanya, Bu. Jadi ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, tolong taruh di sini gambarnya. Siap, Mem. Gambar kecil-kecil saja supaya selain mempercantik RPP itu yang akan membawa Anda untuk lebih mempelajari apa yang disampaikan tadi oleh Brunner. Mulai dari tiga prosedurnya itu benar, apa tadi? Enaktif, kemudian ikonik, simbolik. Simbolik. Gunakan simbolis itu di dalam RPP Anda. Ya? Yes, ma'am. Oke. Pada tahap tahap ketiga itu akan lebih bagus, lebih berwarna. Betul. Hidupkan harus berwarna. Nggak sekedar kolom yang diberi warna, tetapi isi RPP itu harus diberi warna. Siap. Oke, Bu. Kita lanjut, Bu, untuk tahap yang ketiga. Ya, jadi di langkah ke-13, guru menampilkan video tentang ciri-ciri makhluk hidup. Videonya ada link. Ada, Bu, sudah saya sertakan juga di lampiran medianya, Bu. Jadi ada. Coba diklik. Oke, siap. Coba diklik. Sebenarnya harus cantumkan di sini ya. Oh gitu. Dicantumkan di RPP linknya. Oke, Bu. Saya terpisah sih sebenarnya ini, Bu. Berarti nanti akan saya gabungkan. Ini media-media yang saya gunakan, dimulai dari videonya. Jadi siswa bisa share screen, scan barcode. Scan barcode ini untuk menampilkan video. Kemudian jika siswa ingin mengetahui bahan ajar yang digunakan, saya juga sudah menyiapkan PowerPoint-nya, bisa langsung di-download. Oke. Dan untuk evaluasi Google Form, ini akan sangat penting. Jangan sampai ketika Anda ngajar gitu, begitu klik, begitu matching barcode-nya itu tidak jalan. Gitu. Jadi perlu ada catatan, perlu ada link di RPP. Ketika di RPP sudah ada linknya, tinggal diklik di situ, tidak keluar lagi untuk mencari file yang lain walaupun di lampiran. Oke, siap. Berarti link juga perlu di RPP-nya. Iya. Oke. Pada langkah ke-14, guru memberikan LKPD kepada siswa. Dan Ibu? Langkah ketiga, kegiatan ke-14. Harus bicara menjelaskan. Langkah ketiga, kegiatan ke-14. Yes, ma'am. Tahap ketiga,
Untuk PBL langkah ke-14. Guru menampilkan LKPD kepada siswa dan membimbing siswa dalam pengisian LKPD. Pada tahap ini LKPD sudah berbentuk hard copy dan sudah saya bagikan wali murid. Kemudian tahap keempat, langkah ke-15. Guru meminta masing-masing kelompok untuk mengirimkan foto hasil LKPD melalui WhatsApp group. Tahap keempat, langkah ke-16. Guru menampilkan hasil LKPD masing-masing kelompok pada PowerPoint dan memberikan berbagai bentuk apresiasi. Tahap coba di scroll ke-14, kegiatan ke-14. Siap. Guru menampilkan LKPD kepada siswa yang telah dititipkan kepada orang tua. Ada petunjuk tidak di LKPD? Siap, Bu. Ada. Harus ada penjelasan sedikit di sini. Anak harus mengerjakan LKPD berdasarkan petunjuk dalam LKPD, enggak di RPP. Oh, di RPP. Ya, di RPP tadi, langkah ke-14. Jadi di sini ya, Bu ya? Ya, jadi di sini ada tambahan seperti ini. Jadi tidak sekedar berbentuk hard copy yang telah dititipkan kepada orang tua murid, tetapi ada tambahan. Anak diminta, karena kalau kita cuma baca di sini, ini akan mencerminkan pembelajaran yang berbasis pada guru. Jadi menjadi guru sebagai center. Jadi guru menampilkan LKPD ini, tetapi juga ada langkah ke-15 di sini. Jadi murid atau siswa diminta, sehingga kan kita akan memberikan pembelajaran yang betul-betul student oriented. Dan center, student oriented. Jadi nggak harus guru-guru gitu. Guru menampilkan ini, kemudian siswa diminta mengerjakan LKPD berdasarkan petunjuk dalam LKPD. Jadi nggak sekedar ini loh. Kemudian jadi harus ada tambahan di kegiatan ke-14 itu. Sehingga ada siswa. Demikian juga di langkah ke-4 mengembangkan hasil karya. Apa yang diminta, apa yang dilakukan guru, dan apa yang diminta kepada guru. Sehingga HOTS itu jalan, advance material itu jalan, feedback itu betul-betul terkait, 4C itu betul-betul terlaksana. Menurut saya seperti itu. Silakan lanjut Bu Juliana. Untuk tahap keempat, PBL, langkah ke-15. Guru meminta masing-masing kelompok mengirimkan foto hasil LKPD melalui WhatsApp group. Kemudian tahap keempat, langkah ke-16, guru menampilkan hasil LKPD masing-masing kelompok pada PowerPoint dan memberikan berbagai bentuk apresiasi. Dan langkah yang terakhir, tahap kelima, langkah ke-17. Guru menganalisis hasil LKPD masing-masing kelompok dan menentukan manakah kelompok yang paling menunjang, bertentangan, dan lain-lain. Jadi ini diinfokan, diberikan pengarahan kelompok mana yang paling menunjang di pengerjaan LKPD dan kelompok mana yang bertentangan. Bertentangan maksudnya masih melenceng jauh begitu, Ibu. Untuk kegiatan penutup, ini di langkah ke-18, peserta didik mendengarkan ulasan kembali materi yang telah disampaikan oleh guru. Bagus, jadi bagus. Peserta didik, kemudian guru. Tetapi dari langkah-langkah sebelumnya itu semua dari guru. Jadi kalau boleh buatlah pembelajaran dengan student center. Oke, Bu Nur. Berarti di langkah-langkah yang tadi kita sisipkan, imbuhkan kayak peran peserta didiknya begitu ya, Bu ya? Iya. That's it. Alright. Oke. Di langkah yang ke-19, peserta didik mengerjakan evaluasi untuk diambil penyelesaian. Langkah ke-20, guru memberikan penghargaan dalam berbagai bentuk. Dan langkah yang ke-21, sebelum pelajaran ditutup, guru meminta peserta didik melakukan refleksi kesimpulan pada kegiatan yang telah dilakukan.
Dan di langkah yang terakhir, langkah yang nomor 22, peserta didik melakukan analisis kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan pembelajaran. Tidak ada apa ya Pak di penutup itu? Tidak ada penyampaian pesan moral, tidak ada penyampaian materi berikutnya apa yang akan dipelajari. Ya. Oh, berarti mungkin di langkah ini ya Bu ya, kita tambahkan seperti itu ya. Ini kan saya baru menambahkan itu kan refleksi Pak. Kalau refleksi di situ oke, sudah refleksi. Setelah refleksi kan itu juga yang 22 ada refleksi juga itu kan, peserta didik melakukan analisis kelebihan dan kekurangan kegiatan. Ya. Nah, setelah itu kan kita akan tutup, harusnya tutupnya dengan pemberian motivasi, pesan moral. Selanjutnya juga informasi tentang kegiatan berikutnya dan ditutup terakhirnya dengan doa. Ya Bu, berarti setelah langkah yang ke-22 ini ya Bu. Iya. Berarti penambahannya atau kekurangannya berarti motivasi untuk siswa, pelajaran apa yang harus mereka siapkan untuk besok. Oke. Ada satu lagi Pak, saya ingin bertanya secara menyeluruh di RPP Bapak. Kira-kira yang berat di mana di 4C-nya Pak? Kolaborasinya, komunikasinya, kritikalnya, kritisnya. Kritikal Bu, critical thinking siswanya yang tapi saya baca dari tadi Bapak banyaknya di komunikasi sama kolaborasi. Ya. Itu diperhatikan Pak ya aktivitasnya. Ya, seperti itu ya. Iya. Jadi diperhatikan bobotnya di mana yang besar. Jangan hanya di satu sisi, misalnya kolaborasi aja terus, sementara kritikalnya tidak ditekankan, kritisnya. Oke Pak, saya yang terakhir dari saya ingin melihat kan ini perangkat tadi bahan ajar sudah, saya ingin melihat media dan evaluasi Bapak. Oke Bu. Untuk medianya langsung berbentuk PowerPoint ya, Bu Jul? Iya, ini ada di bawah sini ada. Saya lihat ada penilaian. Kalau yang ini Bu? Iya. Saya mau lihat perangkat penilaiannya Pak. Yang evaluasi ya Bu ya? Iya. Oke, berdasarkan diskusi ya, ada indikator soalnya. Terus ke bawah Pak. Yap. Terus mengaitkan, terus Pak bawah. Ada gambarnya juga menarik. Ya. Terus langsung ke bawah. Pedoman, soalnya. Oke, terus. Ya, Bu. Oke. Pedoman penilaiannya ada ya Pak? Ada Bu. Skornya. Oke. Medianya tadi Pak? Langsung PowerPoint-nya yang ditampilkan ya Bu? Ya. Itu buat sendiri Pak, copy Pak? Untuk PowerPoint? Atau share orang punya? Iya. Oh, saya buat sendiri Bu. Bisa dicek di YouTube saya Bu. Waduh, promosi jadinya kan? Iya, kan ketentuan pertama itu Pak apa namanya banyak yang copy ya kan? Betul Bu. Bisa diizinkan copy tapi bukan seluruh. Nanti itu kan berarti Anda tidak kreatif namanya. Betul. Alhamdulillah untuk model pembelajaran serta media saya lumayan menyukai, jadi sering-sering membuat seperti itu. Oke. Tampilkan aja dulu Pak untuk media, ada 2 menit. Siap. Sebelum Oke Bu. di enter aja Pak. Biar Oke, kita siap. Harusnya buku bahan ajarnya kayak gini Pak, amati gambar. Iya, saya menampilkan di PowerPoint-nya malah Bu untuk menarik critical thinking siswanya. Kan nggak ada larangan, nggak ada di PowerPoint di bahan ajar juga. Iya ya. Saya cetak ke bahan ajar aja ya Bu.
masukkan saja bahan ajarnya ke PowerPoint Oh, supaya iya. Saya kalau PowerPoint untuk pegangan gurunya, bahan ajar untuk pegangan siswanya gitu. Jadi nggak sama. tetapi lebih bagus kalau dibuat justru yang pegangan siswanya lebih menarik. Supaya Anda jadi curious gitu, jadi penasaran untuk ingin belajar, ingin masuk, mau masuk di kelasnya Pak Agus gitu. Iya Bu, siap. Tujuan tadi Pak Agus apa tadi? Tujuan Bu. Nah, 3 itu apa yang tujuan? Sambil ini jalan Bapak ngomong. Oke, siap Bu. Tadi. Ini itu tujuan Bu. Pancasila, ciri-ciri makhluk hidup, menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dan terhadap. Oke Pak, di slide yang selanjutnya lanjut tadi. Yang tadi ya Bu ya, tadi kan sampai di video. Jadi, Lanjut Pak, setelah video. Ya, pada tahap ini siswa menyimak video yang sudah saya siapkan. Videonya berapa menit Pak? Durasinya sekitar 7 menit Bu. Jangan panjang-panjang kalau video, Oh berarti saya edit dulu. supaya media tidak akan menggantikan peran guru. Oke. Siap. Kalau boleh tahu rekomendasi berapa menit ya Bu ya untuk video? Paling lama 5 menit Pak. 5 menit paling lama Bu. Ya, Siap. dikompres lagi. Siap. Karena kalau lama gitu perhatian anak-anak itu nanti akan membosankan. Oke. Nah setelah penampilan video, saya memancing tingkat kritikal anak. Ingatan anaknya saya pancing tentang apa yang sudah dipelajari melalui gambar-gambar ini. Kemudian saya menampilkan lembar kerja peserta didik dan mulai memberikan masukan atau membimbing peserta didik untuk mulai mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan. Nah, pada tahap ini saya sudah menampilkan hasil-hasil LKPD yang sudah peserta dikerjakan, kemudian difoto dan dikirimkan ke saya. Misalkan dari kelompok 1 seperti apa nanti saya tampilkan di sini, kemudian dibahas. Kelompok 2 juga nanti ditampilkan, kemudian dibahas. Seperti itu Ibu Juliana dan Ibu Norma. Pak Agus, saya mau tanya, ada nggak metafora atau analogi yang Bapak pakai di pembelajaran? Pada saat peer teaching saya mengalami metaforanya itu belum maksimal. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya pasti saya menggunakan metafora. Kalau dalam pembelajaran seperti ini, metafora seperti apa yang Bapak gunakan? Bisa menggunakan bintang kelas begitu. Iya, dalam kaitannya dengan materi? Metafora yang berhubungan dengan materi maksudnya Bu? Iya. Oh. Dalam kaitannya dengan suasana kita seperti ini, itu yang anak-anaknya, yang anak-anak muda harus benar-benar bersemangat, harus belajar keras karena kita ini adalah tulang punggung bangsa. Jadi Motivasi berarti ya Bu ya? Ya. Oke, motivasi metafora harus ada. Siap. Harus mencari analogi yang benar-benar cocok dengan pembelajaran ini. Oke Bu. Ya. Oke, kayaknya kita tinggal 2 menit ya bersama Pak Agus. Penampilan dari Pak Agus cukup lumayan membuat kami yakin bahwa Pak Agus siap untuk PPL. Terima kasih. Dan siap menjadi guru profesional. Iya kan, Mem? Amin. Tolong di-share dengan teman-teman ya. Siap Bu, kebetulan ini saya share screen juga Bu. Nanti teman-teman silakan melihat ini Ya. Jadi untuk gambaran teman-teman nanti di kelompok saya. Karena saya yang awal, saya siap lah. Oke, semoga yang lain juga tetap semangat dan jangan lupa komunikasi senantiasa dengan teman-teman, saling membantu karena bercermin di teman-teman sebelumnya itu ada yang kayak Pak Agus juga
aktif, bahkan sering menjadi contoh, tapi entah di akhir-akhir entah masalah apa kami juga belum tahu, tapi menemui suatu masalah sehingga mungkin akan gagal ke tahap selanjutnya. Jadi tetap semangat Pak Agus dan senantiasa berkoordinasi dengan teman-teman bahkan dosen-dosen sehingga kalau ditemukan masalah boleh diselesaikan bersama. Mungkin itu dari saya, ada tambahan mungkin dari Mem? Ya, terima kasih Pak Agus. Sekali lagi jangan pelit ya. Oke, Bu. For all, Bu. Jangan pelit sama teman-teman, tolong share dengan teman-teman. Oke, Bu. Itu yang saya alami di pelaksanaan ujian. Jadi kira-kira siap seperti ini, kira-kira siap seperti ini. Yang paling utama penampilan Anda itu harus betul-betul meyakinkan. Siap. Penampilan apa? Itu kemampuan Anda untuk memberikan argumentasi, kemampuan Anda untuk memberikan tanggapan yang rasional, kemudian tanggapan Anda untuk benar-benar menerima jika ada kritikan dan jika ada masukan. Oke? Oke, Mem. Jaga kesehatan, tidak mengabaikan keluarga. Oh iya, of course, number one. Jadi, ya, nanti mungkin dari semua Pak Agus sama teman-teman bisa buka pembelajaran di YouTube. Oke. Dan share dengan kami supaya boleh ditonton oleh mahasiswa kami. Siap, Bu. YouTube pembelajaran gitu bagi Bapak Ibu untuk setiap tema dan subtema dalam proses pembelajaran supaya itu dapat memberikan masukan bagi teman-teman yang lain dan itu pahala gitu Pak. Oke, Bu. Thank you. Oke, sukses untuk Agus ya. Amin, amin. Thank you, Bu. Sukses juga. Thank you, Bu Jul. Thank you, Bu Norma. Ya, silakan leave room Pak Agus, Oke. nanti digantikan oleh peserta yang lain. Terima kasih, Bu. Izin. Please. Ya.